kerabat dan teman-teman. Hari ini adalah hari bahagia Kinmo. Lewat kesempatan ini, aku mau umumkan sesuatu yang penting. Meski aku sudah menikah, tapi di hatiku, urusan adik perempuanku selalu yang paling utama. Biaya kuliahnya ke luar negeri nanti 100 juta. Aku yang tanggung semua. Yan, S2 atau S3. Asal kamu mau soal uang, serahkan pada kakakmu. Inilah anak laki-lakiku. Bertanggung jawab, itu bagus. Tapi Kinmo, sebagai ayahnya Bayran, aku punya 3 pertanyaan untukmu. Ayah, silakan. Pertanyaan pertama. Gajimu 5,5 juta, kami yang bayarin. KPR rumah, tadi bilang mau biayain adikmu kuliah luar negeri. Dari mana uangnya? Ayah, aku. Itu, pertanyaan kedua. Kamu berjanji di depan semua orang seperti ini. Harusnya tanya dulu pendapat istri barumu, Bayran. Itu. Ayah, aku cuma terlalu sibuk. Pertanyaan ketiga. Barusan janjikan masa depan cerah buat adikmu. Lalu apa janjimu buat anakku? Dalam rencanamu, anakku Bayran ada di mana? Bayran, ayahmu hari ini maksudnya apa sih? Memalukan aku di depan semua orang, ya? Dia adik kandungku, aku yang biayai sekolahnya. Kenapa? Keluargamu merendahkanku, ya? Dia mempermalukanku di depan banyak orang. 3 pertanyaan yang ayahku tanyakan padamu hari ini. Kau jawab satu pun? Capek banget. Rapikan barang-barangmu, cepat mandi. Ngapain ke kamar tidur tamu? Kamar utama kan sudah dirapikan? Kau lagi kesal, aku tak mau bertengkar. Kita tenang-tenang dulu. Hari pertama pernikahan, kau mau tidur terpisah, ya? Bayran, apa kau pikir karena keluargamu kaya? Ayahmu eksekutif perusahaan, lantas hebat? Bayran, buka pintu. Buka. Apa maksudmu? Kau sembunyi di dalam, dengarkan. Kalau tak buka, aku panggil tukang kunci. Buka. Buka atau tidak? Bangun. Aku siapkan sarapan. Ran, kita sudah menikah. Artinya satu keluarga. Uang ini harus dikelola bersama. Begini, serahkan kartu gajimu padaku, biaya rumah tangga nanti. Dan uang sekolah adikku, serahkan padaku untuk diatur. Kau tak setuju? Bayran, kau curiga padaku? Antara suami istri, tak ada kepercayaan sedikit pun? Perjanjian harta bersama. Bayran, apa maksudmu ini? Maksudnya sederhana. Mulai hari ini, harta kita masing-masing urus sendiri. Cicilan rumah 4,2 juta rupiah per bulan, kita bagi 2. Listrik, air, gas, iuran rumah. Sekitar 500 ribu rupiah per bulan, kita bagi rata. Uang hidup, urus sendiri. Masak belanja bisa gantian atau selesaikan sendiri. Dan
Setiap bulan kau harus memberiku 2,35 juta rupiah. Untuk uang hidup, sisa gajimu. Terserah kau. Mau belikan adikmu HP model terbaru? Atau kursus tambahan termahal, silakan. Bahkan mengirimnya kuliah ke luar negeri, saya pun tidak keberatan. Tentu saja, gaji saya. Saya juga yang berkuasa atasnya. Bayran, apakah kamu sudah siap sejak lama? Ya, betul. Ketika ayahku bertanya 3 pertanyaan padamu, aku sudah berpikir. Kamu ingin jadi kakak yang hebat. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi syaratnya, jangan seret aku ke dalamnya. Bayran, kamu terlalu berlebihan. Apa yang kamu anggap pernikahan kita ini? Sebagai bisnis? Masih pakai perjanjian. Kamu kan sudah menunggu hari ini untuk mempermalukanku sejak lama, bukan? Sudah aku katakan. Aku lakukan ini agar kamu bisa lebih mudah mewujudkan janjimu pada adikmu. Aku ini sedang membantu kamu. Membantu saya? Kamu ini sedang memaksa saya. Aku kasih tahu kamu, Bayran. Perjanjian ini. Hari ini, aku tidak akan menandatanganinya. Hari ini, kamu harus menyerahkan kartu bankmu. Kamu harus berikan padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Hari pertama setelah menikah. Kamu sudah mau main fisik sama aku, ya? Main fisik? Bayran, lihat sendiri, sampai sekarang kamu paksa aku jadi. Seperti apa ini? Aku kasih tahu kamu, Bayran. Aku menikah denganmu karena ingin hidup bersamamu dengan sehati sejiwa. Selamanya. Bukan agar kamu menghitung-hitung dan waspada terhadapku. Dasar dari hubungan yang sehati sejiwa adalah rasa hormat dan keterbukaan. Ketika kamu mengumumkan hal itu di depan semua orang, apakah kamu sedikit pun menghormati aku? Apakah kamu pernah terbuka soal keuanganmu padaku? Tidak. Karena di dalam hatimu, uangku adalah uangmu yang kamu gunakan untuk menutupi lubang keluarga asalmu. Kinmo, ini bukan sehati sejiwa, ini namanya parasitisme. Kamu bohong. Halo, Bu. Bayran, apa maksudmu? Bu. Kinmo ada di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Saya langsung saja padanya. Aku bertanya padamu. Anakku sudah memberitahuku semuanya. Kamu cuma merasa kami keluarga kami miskin dan tidak menghargai yang kami, kan? Anakku bertanggung jawab, mau membiayai adiknya sekolah. Apa urusanmu dengan itu, hah? Bayran, dengar ya, cepat hancurkan perjanjian sampah itu. Terus serahkan kartu gaji ke anakku, kalau tidak. Jangan pernah pikir bisa masuk ke pintu keluarga Kin kami. Rumah ini tertulis nama kami berdua. Ini rumahku, juga rumah Kinmo. Tapi bukan rumah keluarga Kin kalian. Kau, lihat ini. Kakak ipar, ini aku Kinyan. Ada apa? Kakak ipar. Maaf, semua salahku. Bagaimana kalau aku berhenti sekolah saja? Bisakah kau jangan marah sama kakakku lagi? Kinyan. Pertama, kamu mau berhenti sekolah atau tidak? Itu pilihanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kedua, janji kakakmu padamu, itu urusan dia denganmu. Juga tidak ada hubungannya denganku. Ketiga, masalah aku dan kakakmu. Itu urusan internal kami sebagai suami istri, juga tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, simpan saja pertunjukan pura-pura MU itu di sini. Itu tidak berguna untukku. Kakak ipar, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu padaku? Aku cuma mau kau dan kakakku baikan lagi. Kok ingin aku baikan dengan kakakmu? Mudah saja. Suruh kakakmu tanda tangani perjanjian itu, kita langsung baikan. Bayran, kamu terlalu berlebihan kan? Yan cuma anak kecil kok. Bagaimana kamu bisa bicara dengannya dengan sikap seperti itu? Anak kecil? Orang yang bisa dengan tepat adu domba, pakai air mata sebagai senjata. Coba menjebakku secara moral. Kamu bilang dia anak kecil? Yan cuma niat baik kok. Lagian cuma beberapa ribu rupiah, apakah kamu perlu terlalu pelit? Beberapa ribu rupiah? Sudah deh. Sudah ditransfer. Ran, kamu baik banget. Dengan 200 ribu yuan yang kamu berikan ini, penyakit ibuku pasti bisa sembuh. Baiklah, ayo pergi.
Yang ini, letakkan di atas. Ini harus ditata seperti ini baru bagus. Yang itu, Ran. Uang saku Yan tidak cukup. Butuh 30.000 untuk modal. Bisa bantu nggak? Baiklah, karena kamu cuma sekali ini ya, jangan ulangi. Ran, kamu baik banget. Lihat, kamu bikin berantakan semua. Nggak sakit kan? Kinmo, kamu bukan bodoh. Kamu jahat. Kamu tahu sendiri adikmu itu orangnya kayak gimana. Masih dimanjain, malah ikut-ikutan. Keluargamu main sandiwara terus-terusan. Cuma mau bikin aku menyerah, mau ambil semua uangku. Kan? Tanda tangan atau enggak? Kasih jawaban yang jelas. Ran. Harus sampai segitunya nggak sih? Sama perjanjian ini, nggak usah dibahas lagi, oke? Bisa dibicarakan. Syaratnya kamu tanda tangan dulu perjanjiannya. Setelah ditandatangani. Mau ngomong apa ke ibumu? Mau janji manis ke adikmu? Aku nggak peduli. Asal jangan ganggu pondasi rumah tangga kita ini. Aku bisa maafin. Bairan, kok kamu jadi kayak gini sekarang? Dulu kamu nggak kayak gini. Itu juga karena diajarin sendiri sama kalian di pernikahan. Kalau aku nggak mikirin diri sendiri, bakal digerus sampai nggak sisa. Kak, maaf, aku cuma mau kalian baik-baik aja kok. Gimana kalau aku berhenti sekolah aja? Aku kerja. Susah capek nggak apa-apa, aku nggak mau bikin kak susah. HP Apple model terbaru itu aku nggak usah juga deh. Meski HP kau udah jelek, tapi masih bisa dipakai. Suruh kakak ipar jangan marah lagi. Setiap kalimat sambil cuci tangan. Sambil nyakitin aku. Bilangnya nggak mau bikin Kinmo susah. Tapi sambil sebutin HP model terbaru. Benar-benar bunga putih yang lemah lembut dan paham diri ya. Bairan, lihat nih. Lihatlah dirimu sendiri. Sampai apa kamu memaksa adikku? Dia orang dewasa, bukan anak kecil lagi. Apa yang dia inginkan, dia bisa berjuang sendiri kan? Kenapa harus seperti parasit, terus menempel di tubuhmu untuk menghisap darah, dan kamu, kenapa juga harus memenuhi keinginannya yang tidak ada habisnya untuk menekan istrimu? Kamu bilang siapa parasit? Itu satu-satunya adik kandungku. Orang tua saya tidak mampu sebagai kakaknya. Kalau saya tidak menanggungnya untuknya, siapa lagi yang mau? Kok bisa sekejam ini? Kok bisa sejahat ini? Saya kejam? Saya jahat? Kalau saya benar-benar kejam dan jahat, operasi bypass jantung ibumu. Biaya operasinya 60.000. Saya tidak akan mau membayarnya untukmu. Bairan, apakah kamu lagi mengambil 60.000 ini? Untuk membuka buku lama ya? Ah, keluargamu sekaya ini, kamu ambil 60.000. Untuk biaya operasi ibuku, apa salahnya? Apa salahnya? Kamu bisakah tidak pelit begini? Ternyata dia tidak pernah mencintaiku sama sekali, dia hanya mau aku memberikan pengorbanan untuk keluarganya. Jadi ATM selamanya, lepaskan. Kinmo, mari kita cerai. Semua sudah berakhir di antara kita. Apa yang kamu katakan? Jadi ini, kamu tidak perlu ada tangan lagi. Sudah tidak ada artinya. Bairan, mau kemana kamu? Jelaskan padaku. Hentikan kerugian tepat waktu.
Ran. Kamu benar-benar baik. Lihat, kamu sudah mengacak-acak semuanya. Aku tidak menyakitimu kan? Kamu jangan pernah memiliki sama seperti keluarga kami. Keluargamu sekaya ini, kamu ambil 60.000. Untuk biaya operasi ibuku, apa salahnya? Terima kasih, Pak Supir. Saya mau ke rumah sakit. Baik. Karena di mata keluargamu, aku cuma menjadi dompet yang bisa dipakai kapan saja. Baiklah. Maka aku akan mengambil kembali semua yang sudah aku berikan. Aku mau lihat saja. Tanpa 60.000 dariku, dari mana keluargamu dapat uang untuk mengobati ibumu? Halo, saya mau menanyakan tentang kamar rawat nomor 2305. Nggak rencana perawatan. Apakah Anda keluarga pasien? Ya, saya menantunya. Ibu Zhang Fengxia menggunakan paket perawatan bypass jantung. Tertinggi di rumah sakit kami, keluarga bayar penuh di muka. Sangat berbakti. Saya tahu, saya yang bayar. Ini bukti pembayaran dan perjanjian. Dengan saksi pengacara, bisa membuktikan. Saya satu-satunya penyandang dana dan pengambil keputusan. Dulu tanda tangan ini cuma karena Qin Mo sibuk kerja. Perlu saya tangani segera berbagai urusan. Selama perawatan, baru dikuasakan. Tak disangka, hari ini berguna. Baik, Nona Bai, ada kebutuhan apa? Saya minta. Hentikan segera. Pakai perawatan pasienku. Ibu Zhang Fengxia, batalkan perawatan. Dan kembalikan semua sisa dana. Apa? Batalkan perawatan? Ya, sekarang juga. Tapi operasi bypass jantung. Ibu Zhang Fengxia baru selesai. Rehabilitasi lanjutan masih penting. Dan paket kami termasuk obat penghambat beta. Obat bloker reseptor beta spesial. Kalau hentikan, obat ini akan dialihkan. Ke pasien antre lain, yakin? Yakin? Proses sekarang. Saya konfirmasi lagi. Operasi ini tak bisa dibatalkan. Setelah batal, kami potong 200.000. Dari uang muka, sisa 400.000. Akan dikembalikan dalam 7 hari kerja. Tapi mulai sekarang, Ibu Zhang tak akan terima perawatan apapun dalam paket. Perlu konfirmasi dengan keluarga? Saya paham. Satu-satunya pengambil keputusan, lanjutkan. Keluarga Qin. Kalian anggap saya lemah? Akan saya tunjukkan akibat jadi vampir. Angkat telepon, Bairan, angkat. Tak bisa dihubungi. Wanita ini berani tak angkat teleponmu? Ini menantu baik yang kau nikahi. Besok setelah pernikahan, seharusnya kita menyuguhkan teh kepada mertua. Tapi dia malah menghilang. Ini jelas-jelas mempermalukan keluarga Qin. Kakak ipar ini terlalu semaunya. Bu. Jangan-jangan dia berhentikan biaya pengobatan jantung ibu yang 600 juta itu? Ah. Dia sangat mencintai kakakmu. Selama kakakmu ada, dia pasti tidak berani menghentikan pengobatanku. Dia cuma lagi ngambek, pengin kita yang minta maaf duluan. Mimpi. Sudah kuduga, pasti wanita itu. Lihat kan? Dia sudah buru-buru menelepon untuk minta maaf. Iya kan? Mana mungkin dia berani? Berani-beraninya menghentikan biaya pengobatan ibu yang 600 juta. Bu, tenang saja. Si Auran sangat patuh padaku. Biaya pengobatan 600 juta itu, pasti dia tidak berani sentuh. Halo. Halo, selamat siang. Apakah Anda keluarga dari Ibu Zhang Fengxia? Kami ingin memberitahukan bahwa paket bypass untuk Ibu Zhang Fengxia telah dibatalkan. Paket terapinya dibatalkan. Apa? Kenapa bisa begitu? Dokter menelepon, katanya paket terapi bypass Anda sudah dibatalkan. Bu, Istriku.
bayaran ini demi tidak membayar uang sekolah Yan Yan. Dia berani menghentikan biaya pengobatan ibumu. Tapi kita sekarang juga tidak punya uang untuk mengobati ibumu. Bayaran ini benar-benar ingin mencabut nyawa ibumu. Sudah, ayah, jangan marah. Tak disangka kakak ipar tega sekali. Ibu baru saja dioperasi. Dia langsung berbuat seperti ini. Kalau sampai terjadi sesuatu pada ibu, bagaimana dia mau bertanggung jawab? Sungguh keterlaluan. Kenapa kamu menikahi wanita jahat seperti itu? Pergi. Sekarang juga cari dia, suruh dia lanjutkan lagi pengobatanku. Kalau tidak, kamu cerai saja dengannya. Betul, dia sangat tergila-gila padamu. Kalau kamu benar-benar marah, pasti dia langsung mengembalikan pengobatan ibumu. Ya, Byron memang suka cari-cari masalah. Dia nggak bakal berani beneran. Tenang aja, aku cari dia sekarang. Kinmo, aku menikah buat hidup enak, bukan jadi sapi perah keluarga kalian. Keluarga ini, aku nggak mau lagi. Manajer Hu, rumah ini kapan bisa dijual? Hari ini juga bisa. Kalau gitu, hancurin aja barang-barang lain yang nggak berguna. Siap, Nona. Byron, kamu gila ya? Rumah sakit nelpon bilang, paket terapi bypass ibuku dihentiin. Kamu yang lakukan? Cepet banget, nggak sabar. Buat hisap darahku, emang nggak bisa nunggu sedetik pun. Byron, aku tahu kamu di rumah. Keluar. Byron, aku tahu kamu di rumah. Keluar. Byron, ibu aku operasi bypass jantung. Kamu tahu nggak? Kamu hentiin. Terapinya sama aja bunuh dia. Hati nuranimu dimakan anjing ya? Lepas. Sekarang ke rumah sakit sama aku, lanjutin terapi ibuku. Ayo. Nggak mungkin. Kamu bilang apa? Aku bilang, nggak mungkin. Byron, itu mertuamu. Kamu tegan banget. Lihat orang mau mati nggak ditolong? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Apalagi mau paksa aku dengan moral. Kami dari anak selama 26 tahun. Aja bisa tenang-tenang aja, nggak tanggung jawab. Apalagi aku menantunya, nggak perlu ngasih segalanya. Byron, aku mohon deh. Kita berhenti ribut ya? Cuma karena aku ambil gajimu buat adikku. Bayar uang sekolah. Kamu jadikan nyawa ibuku. Main-main, pantas nggak sih? Kamu mau maksa aku sampai berlutut minta-minta ya? Kayaknya aku perlu hitung-hitungan sama kamu. Itu uangku. Yang dirampok untuk biaya sekolah adikmu. Itu aku sebelum menikah. Yang transfer 600.000 untuk biaya pengobatan ibumu. Bukankah ibumu masih mau ke Beijing untuk periksa spesialis? Aku demi mengurangi bebanmu, transfer 200.000 ke rekening keluargamu. Kinmo. Orang jangan terlalu tak tahu malu. Tapi kalau sekarang kamu tarik uangnya, bagaimana dengan ibuku? Yan, ini rumah yang aku dan ayahmu beli dengan menghabiskan semua tabungan. Anggap saja sebagai mas kawin saat kamu menikah. Terima kasih, Mama. Lalu bagaimana dengan papa dan kakak? Terima kasih Papa Mama. Terima kasih Kakak.
Bukankah adikmu juga punya rumah sawit? Atau paling buruk, orang tuamu masih punya rumah tua? Jual saja satu, pasti ada solusinya. Apa yang kamu bicarakan? Itu rumah mas kawin adikku Yan. Itu adalah sandarannya di masa depan. Kamu bersikeras menjual rumah itu, sama saja dengan mendorongnya mati. Tidak dijual. Baiklah. Kalau begitu biarkan ibumu menunggu ajal. Bayran. Itu ibuku. Kenapa kamu begitu jahat? Aku tidak memberi uang disebut jahat. Kalau kamu tidak jual rumahku seorang ibu, apa kamu masuk neraka 18 tingkat? Bayran, kamu tidak tahu malu. Bayran, dasar pembawa sial, pengacau keluarga. Anak durhaka yang tidak tahu balas budi, tidak memberi uang saja sudah keterlaluan. Bahkan berani mengincar rumah mas kawin yang kami. Aku pukul kamu sampai mati. Kalau kamu berani sentuh satu jari pun aku sekarang laporkan ke polisi. Kamu? Aku? Mama, Aku tidak mau hidup lagi, lebih baik mati saja. jantung mama tidak baik. Kakak ipar, Mama adalah ibu mertuamu. Bagaimana bisa kamu perlakukan dia seperti ini? Kamu mau rampas rumah mas kawinku untuk dijual? Aku setuju saja. Paling-paling aku jadi perawan tua. Aku tidak akan menikah seumur hidup. Ini tidak boleh. Kalau mau jual, jual yang ini saja. Apa? Oh iya? Jual aja yang ini. Nak, tunggu aja si sampah ini. Dia nggak ada tempat tinggal. Orang tuanya pasti bakal beliin lagi buat kalian. Iya juga, kalian kan udah nikah. Suruh aja mereka bayar full buat beli lagi satu. Rumah ini baru aja selesai renovasi, perabotan di dalamnya. Kebanyakan masih baru. Bisa dijual lumayan mahal. Kamu emang tua banget, muka tebal banget. Dengar ya. Rumah ini dibeliin orang tuaku buat aku, meski aku hancurin. Aku nggak bakal kasih ke kalian. Nakutin siapa? Hancurin. Ayo coba hancurin kalau berani. Bu, kakak ipar cuma ngomong karena marah. Rumah ini kan baru aja direnovasi. Udah keluar berapa banyak uang, mana mungkin kakak ipar tega ngehancurin. Sampah? Dikasih 10 nyali pun, kamu nggak bakal berani hancurin. Minggir, sana. Taruh. Ini kenapa? Kak, denger dulu aku jelasin. Bayran? Dasar bajingan. Minggir. Nona bye. Bayran dasar bajingan, kamu. Vas bunga ini harganya 3.000 lebih. Hancur. Hancur semua. Sialan banget Bayran. Kamu yang suruh mereka datang ke rumah kita buat ngancurin kayak gini. Iya, emang apa? Kamu, ini kan kamar pengantin kita. Perabotan yang aku pilihin satu-satu. Kamar pengantin yang aku atur sendiri, kamu berani ngancurin. Uang renovasinya aku yang bayar. Tadi waktu ibumu bilang mau jual rumah, kamu ngomong satu kata aja. Kamu ngomong gini sekarang, nggak bakal segitu lucunya. Kamu berani banget. Baru aja jadi menantu, udah ngancurin rumah kayak gini. Masih ada aturan nggak sih? Aku nggak mau hidup lagi. Bu, Kakak ipar, marah-marah segimana pun. Kamu nggak boleh ngancurin rumah. Cepat suruh orang-orang ini benerin rumahnya. suruh mereka benerin sekarang, kalau enggak, aku bakal terus-terusan sama lo. Mohon maaf mengganggu semuanya, tolong nanti pas pulang. Foto-foto pernikahan ini, bawa semua ke tong sampah buang. Dari aku hancurin itu, aku nggak pernah mikir buat balikin lagi. Tenang aja, Nona bye. Kamu si perusak rumah tangga. Bayran, maksud lo apa? Lo harusnya bikin rumah tangga berantakan baru senang? Kondisi tubuh ibuku emang udah nggak bagus. Lo mau bikin dia mati kesel? Halo? Halo, Tuan Kin. Biaya pengobatan pasca operasi bypass ibumu sudah telat bayar. Tempat tidur rumah sakit harus dikosongkan sore ini. Perlu diingatkan, kalau ibumu nggak bayar lagi, bisa kapan aja kena gagal jantung mendadak, harap keluarga tahu. Kak, rumah sakit kota udah nelpon nagih? Ran.
Aku nggak mau ribut sama lo lagi, aku mohon deh. Pengobatan ibuku itu darurat, bisa nggak lo bayarin dulu? Biaya pengobatannya buat ibuku? Gini aja deh. Lagian rumah ini udah rusak. Ikutin aja kata bokap. Jual rumah ini kayak rumah mentah, uangnya kasih ke ibuku. Buat biaya pengobatan, urusan ini selesai, oke? Pelihara anjing aja tahu goyangin ekor ke aku ke keluarga lo. Ngeluarin duit beneran banyak. Akhirnya aku dapat apa? Mulai hari ini, aku nggak bakal kasih keluarga lo sepeser pun. Kamu, Bairan, Bu, Bairan dasar brengsek. Siapa yang lo umpat? Ikut suami, ikut aturan suami. Lo nikah sama anakku, lo jadi orang keluarga kin. Rumah ini juga punya anakku. Anakku mau obatin ibunya. Kalau hari ini lo berani nolak, lo anak durhaka. Lo bakal kena petir. Aduh, ibu. dasar pengkhianat nggak tahu balas budi. Dasar bego, cepetan cari orang. Buat pasang iklan jual rumah, si pembawa sial ini. Nggak tahu lagi ngumpetin niat jahat apa, jangan sampai dia duluan ngerjain sesuatu. Tenang aja, Pak. Rumah ini kan rumah pengantin baru kakak dan kakak ipar. Kakak ipar pasti nggak tega jual. Oh, ternyata cuma omong doang. Aku udah curiga. Dikasih nyali 10 pun dia nggak berani. Nak, habis rumah ini dijual, uangnya transfer ke rekening ibuku. Jangan kasih si pengkhianat ini sepeser pun. Baik. Ran, kamu harus lebih mengerti. Nyawa lebih penting. Karena kalian semua sudah tidak punya muka lagi, maka aku juga tidak akan sungkan biar semua sengsara. Menyeru. Ya. Nona Bai. Ini adalah kontrak jual rumah, 5 menit yang lalu, rumah ini sudah dijual atas nama pribadi Nona Bai. Terjual. Dibayar lunas seketika. Uangnya sudah ditransfer ke rekening pribadi Anda. Apa? Kamu berani sekali. Dasar sialan, kamu benar-benar menjual rumahnya. Lalu biaya pengobatanku bagaimana? Kamu memaksa aku mati, Ibu. Fengsia. Ibu. Fengsia, ibu. Dasar bodoh, kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri? Kalau dia membuat ibu sakit, kamu yang akan jadi biang keladinya. Cepat minta uangnya kembali. Ran, kumohon padamu. Bisakah kamu bayar dulu biaya pengobatan ibuku? Kumohon, anggap saja aku pinjam, nanti pasti aku kembalikan ya. Pilihannya, jual rumah selamatkan nyawa ibumu, atau tunggu rumah sakit mengusir ibumu. Pilihan ada di tangan kalian sendiri. Kamu, Berdiri. Ibu. Dasar pembawa sial, kamu berani mengancam kami. Jangan kira dengan menjual rumah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak bayar biaya pengobatan. Aku akan suruh Kinmo bercerai denganmu. Perkawinan ini, suami ini, sudah lama aku tidak mau lagi. Senin jam 9 pagi, kantor catatan sipil, siapa yang tidak datang adalah pengecut. Ibu tahan dulu. Aku sekarang panggil ambulans. Wah, benar-benar berani sekali. Cerai. Perceraian ini harus terjadi. Anak durhaka ini berani membuat ibumu sampai begini. Keluarga Kin menantu seperti ini benar-benar sial. Selamanya. Ayah, apa yang kamu katakan? Baru saja menikah nih. ayah, tenang dulu. Kakak ipar lagi marah aja. Cuma lagi cemberut dikit. Nanti 2 hari lagi, pasti dia bakal berlutut di depanmu. Minta maaf sama kamu. Terus gimana dong? Besok kan mau ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit, keluarga kita gak punya uang. Itu bisa bikin orang mati. Gimana kalau rumah mahar Yanyan dijual dulu? Untuk bayar biaya pengobatan ibu dulu. Nanti kalau aku udah punya uang, aku beli Yanyan rumah yang lebih besar buat mahar. Kinmo, kamu ngomong apa sih? Ini kan adik kandungmu sendiri. Kamu malah ngincar maharnya yang dikit itu. Apa kamu udah gak punya hati karena dikuasai si rubah itu? Jangan. Bu. Aku gak usik mahar Yanyan, oke? Aku gak sentuh rumahnya, jangan marah. Kak, kamu dan kakak ipar kan suami istri. Kamu berhak pakai kartunya. Mending kamu pakai uang di kartunya dulu. Bayar biaya pengobatan ibu, anggap aja pinjam, buat darurat. Iya. Kakak ipar, memang kasih aku kartunya. Kak, kakak ipar cuma lagi marah, pasti dia gak beneran. Minta cerai sama kamu. Nanti kalau udah gak marah, mungkin dia bakal maafin kamu. Lagi pula kan kita pinjam, bukan gak balikin.
Ya udah gini aja dulu. Ayo, bawa ibu ke rumah sakit. Bu. Kamu jahat banget. Kalau aku nggak kasih uang jahat, terus kamu? Dia gak punya tempat tinggal. Pasti orang tuanya bakal kasih. Kalian beli lagi aja. Datang. Ran, kok pulang? Ran pulang. Kinmo mana? Kok gak bareng? Bu, aku mau cerai sama dia. Apa? Laki-laki ini. Berani-beraninya dia main tangan sama kamu. Anakku Bayan, dari kecil. Aku aja gak tega sentuh jarinya. Dia Kinmo itu siapa sih? Perceraian ini harus terjadi. Aku juga akan membuatnya merasakan penderitaan yang luar biasa. Aku baru menikah sehari, langsung minta cerai. Apa orang lain tidak akan menggunjingkan mereka? Ayah, ibu, bagaimana kalau aku pertimbangkan lagi? Nak, kamu pertama-tama harus jadi dirimu sendiri, baru kemudian anak kami. Kita harus hentikan kerugian sedini mungkin. Setelah kamu bercerai nanti, kamu pindah kembali ke sini. Ayah dan ibu akan menafkahimu. Rumah pernikahan yang katanya itu. Berhenti. Kamu pembawa sial. Berani-beraninya mengancam aku. Aku tidak mau hidup lagi. Kak Ipar, sebebas apapun kamu marah. Kamu tidak boleh merusak rumah. Dinginnya seperti penjara. Sedangkan di sini, baru rumahku yang sebenarnya. Tempatku berlindung selamanya. Ibu. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Habiskan makanannya, tidur nyenyak, jangan terlalu banyak pikiran. Besok, ayah sudah cari pengacara perceraian terbaik di seluruh kota. Anak kami tidak boleh menderita begitu saja. Makanlah. Ayo, makan yang banyak. Ayo. Ibu kukus bakso udang kesukaanmu, makanlah yang banyak. Enak. Bangun. Tunggu sebentar, makanannya hampir siap. Ayah. Ran, kemari. Ayo, ayah perkenalkan. Ini Pak Pengacara Wang. Teman lama ayah. Beliau pengacara perceraian paling ahli di kota kita. Pasti berhasil. Pak Pengacara Wang, Saya ingin minta tolong. bekukan semua kartu bank atas nama saya, agar mereka tidak bisa bertindak nekat. Lalu, tolong kumpulkan bukti-bukti untuk gugatan cerai. Laporan cedera juga akan segera saya buat. Baik. Dengan ini, keluarga Qin pasti akan membayar perbuatan mereka. Maaf, ibuku sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Bu, Kalian mau apa? halo, saya mau bayar biaya perawatan pasca operasi. Bypass jantung untuk ibuku. Iya, betul. Zhang Fengxia. Tapi paket perawatannya sudah dibatalkan. Setelah ini tidak bisa dipakai lagi. Sekarang saya hanya bisa lanjutkan pembayaran untuk perawatan pasca operasi biasa, boleh? Wanita itu. Aku akan membuatmu berlutut minta maaf padaku nanti. Baik, bayar yang biasa saja. Kartu bank Anda telah diblokir. Pak, kartu ini diblokir. Masa sih? Mesin EDC kalian rusak ya? Kartu bank Anda telah diblokir. Pak, masih banyak pasien lain di belakang. Jangan buang waktu, lebih baik setelah Anda kumpulkan uang. Baru bayar. Minggir dong, pasien berikutnya. Kamu bilang apa? Siapa yang bilang aku tidak punya uang? Menurutku ini, mesin kalian yang bermasalah, biar aku coba. Kartu bank Anda telah diblokir.
Kalau terus begini, saya panggil Satpam. Untungnya, laporan pemeriksaan cedera tidak ada masalah besar. Pulang saja, istirahat pasti sembuh. Tidak apa-apa, cuma info blokir dari bank. Kakak ipar. Pasti dia yang memblokir kartu banknya. Bayran, kamu gila ya? Ibuku sakit parah butuh uang darurat, kamu blokir kartu bank. Sama saja bunuh dia. Beresik apa? Ibumu sakit kritis, jual rumah, jual mobil, jual semua harta. Untuk obati ibumu. Anakku yang blokir. Kartu banknya sendiri, kenapa harus kena marah kalian? Ibu, saya cuma panik, jangan tersinggung. Ibu juga tahu. Keluarga kami tidak punya uang. Saya cuma mau pinjam uang Bayran sementara. Pinjam? Kapan kamu pernah bilang mau pinjam? Ku tahu, ambil tanpa izin itu mencuri. Aku bisa laporkanmu. Kakak ipar, jangan salahkan kakak. Saya pikir kalian suami istri satu. Makanya pinjam ke kakak. Sudah ku bilang, Senin depan cerai, jadi sekarang. Aku bukan kakak iparmu, uangnya juga tidak bisa ku pinjamkan. Pergi. Bayran, jangan main-main, kita sudah saling mencintai bertahun-tahun. Jangan tega seperti ini, bukankah ini sama saja dengan mendorongku ke jalan buntu? Aku yang mendorongmu? Semua harta adalah harta sebelum nikah kita. Kita baru saja menikah, ditambah lagi semua uang yang kupinjamkan ke keluargamu. Saat bercerai, aku akan minta pengacara. Untuk menghitung semuanya, yang harus dikembalikan padaku. Kalian tak boleh kurang 1 sen pun. Tunggu saja surat panggilan pengadilan. Ini. Jantungku mulai sakit lagi. Semuanya lihatlah, ini adalah menantuku, dia memblokir kartu terapiku. Dia tidak mau mengobatiku, bukankah ini mendorongku ke kematian? Benar, semakin tua kita, semakin tidak disukai. Menantu kami itu membenci kami. Kami lebih baik mati saja. Menggunakan kelemahan untuk menindas dan memfitnahku, sungguh tak tahu diri. Baik. Hari ini aku akan temani kalian main dengan baik. Gadis muda ini, kenapa begitu jahat? Pantas orang bilang, cari istri cari yang baik, hati ular berbisa seperti ini. Siapa yang kena, siapa yang sial. Aku harus rekam, taruh di internet, biar semua lihat. Seperti apa rupa menantu durhaka ini. Benar, benar, benar. Jangan kalian rekam. Mereka omong kosong, keluarganya seperti vampir. Setiap hari minta uang dari putriku, sampai-sampai putriku hampir bercerai, sekarang bahkan kartu ban. Putriku mereka curi. Kakak ipar, aku sudah bilang sebelumnya. Uangnya hanya pinjam sementara, nanti kalau sudah terkumpul akan ku kembalikan. Tapi ibuku sekarang sudah seperti ini. Jangan dibekukan kartu banknya, boleh tidak? Nona, dia bilang pinjam, bukan tidak kembalikan. Ibu mertuamu sudah begini, keluarkan uangnya dulu untuk berobat. Benar, bagaimanapun juga satu keluarga. Nyawa manusia penting, Nona. Benar. Kalian benar, nyawa penting. Sekarang aku telepon. Minta bank mencairkan. Putri, kalau uangnya kau beri, itu seperti memberi daging pada anjing. Hilang tak kembali, nanti susah minta lagi. Ibu, aku tahu batasnya. Halo, ada yang bisa dibantu? Aku ingin mencairkan semua kartu bank atas namaku. Baik, saya akan segera mencairkan kartu bank Anda. Ah, Istriku, jantungku, nak. istriku. Jantungku mulai sakit lagi. Ayo, bangun dan duduklah di sini. Berapa lama bisa selesai? Berapa lama lagi? Ran, cepat tanyakan kapan bisa selesai. Setelah proses berdua selesai, kartu bisa dicairkan. Seharusnya selesai dalam 1 jam. Semua dengar? Sebentar lagi selesai. Semuanya bubar saja. Ayo, Bu. Baik itu jual rumah, pinjam uang, atau ambil kredit. Ada banyak cara bayar. Tapi kalian malah provokasi netizen, paksa aku bayar. Baiklah. Jangan salahkan aku kejam.
Mener Lee. Tolong urus ini. Pak Bai, Nona Bai sudah jelaskan di telepon. Jelas, prosedur cairkan kartu bank rumit. Harus datang sendiri, Pak Bai tenang saja. Dalam waktu dekat, kartu bank ini pasti tak bisa dicairkan. Terima kasih. Aku coba lagi ya. Nak, berapa lama lagi? Aku tak tahan. Bu, aku telepon tanya. Halo, sudah dicairkan? Sebentar lagi, jangan buru-buru. Halo, sudah? Sebentar, jangan buru-buru, sebentar lagi. Halo, hampir pulang. Di sana masih berapa lama? Sebentar lagi. Kenapa tak angkat? Tak angkat telepon ya. Cari cara lain, ibumu ini sudah tak kuat lagi, cepat cari cara lain. Lagi mikir, Pak. Ini. Bu, Bu, gimana kabarmu? istriku. Bu, Kakak ipar, katanya masih 1 jam. Baru cair? Sekarang hampir pulang. Kok belum selesai juga? Apa kamu sengaja mengharapkan ibu saya meninggal? Kalau kamu berani membuat rumor lagi, bukan cuma tamparan ini. Seperti ini saja. Kak ipar, saya tidak. Yan. Kak, saya cuma terlalu panik, sampai salah bicara. Saya bukan maksud begitu, percayalah. Kamu. Bayran. Ibu saya sudah seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Baru kamu mau kasih uangnya? Gimana kalau begini? Kamu kasih uangnya dulu, biar pengobatan ibu saya bisa lanjut. Uangmu yang kami pakai, nanti pasti saya kembalikan. Boleh tidak? Kamu benar-benar akan kembalikan? Saya jamin. Asal kamu kasih uangnya dulu ke kami, biar ibunya bisa lanjutkan. Pengobatan ini, saya jamin keluarga Kin kami pasti akan kembalikan uang ini. Dulu keluarga Kin selalu memaki saya pembawa sial. Saat memaksa saya kasih uang, kenapa tidak bicara soal pengembalian? Dulu kalian bagaimana memaksa saya, sekarang saya akan balas dengan cara yang sama. Saya akan buat kalian merasakan rasa terpaksa itu. Istri, ibu. Ibu, pelan-pelan. Ran, dulu ibu yang salah. Ibu seharusnya tidak memanfaatkan status sebagai mertua untuk menindasmu. Kamu yang besar hati, jangan ingat kesalahan orang kecil, tolong selamatkan ibu. Ibu, apa maksudmu ini? Pencairan itu urusan bank. Proses mereka tidak lancar, apa saya yang bisa tentukan? Lagi pula, telepon yang harus dihubungi juga sudah saya lakukan. Sekarang maksudmu, saya tidak mau menolongmu gitu? Kesalahan ini, saya tidak mau tanggung. Saya bukan maksud begitu, saya. Istri, ibu. Ran, ibumu sudah hampir tidak kuat. Saya mohon, tolong lanjutkan dulu pengobatannya. Ayah, saya bilang, pencairan itu urusan bank. Lagi pula, anak kandungmu sendiri ada di sini. Masa iya aku, menantu yang baru masuk hari pertama ini, harus menjual semua harta dan keluar meminjam uang ke kalian?
Kalau sampai tersebar, kan jadi tidak enak didengar. Iya juga. Ibu mertua sakit. Suruh menantu minta-minta pinjaman, malu-maluin. Memang tidak masuk akal. Nak, Ibu, ibu sudah tidak kuat lagi. Kamu jual rumah Maharian itu. Obati dulu ibu sudah tidak tahan. baik. Bairan, kau memang kejam. Halo. Aku mau jual rumah sekarang juga. Ini semua salahmu. Bukannya sudah ada solusinya? Manusia memang harus tegas. Yan, jual dulu rumahmu, selamatkan nyawa ibumu. Nanti kakakmu kalau sudah punya uang, belikan kau satu. Rumah yang lebih bagus untuk maharmu. Tahan ya. Bu, perawat, cepat. Ibu aku sudah tidak kuat, cepat. Ibu tahan ya, ibu. Ayo, ibu. Kinmo sekarang. Sudah lama tidak punya uang untuk belikan adiknya rumah. Hah? Sepengetahuanku, demi bayar uang sekolah. Adik angkatnya ini. Dia sudah pinjam online jutaan. Sekarang, bunga per bulannya saja sudah cukup membuatnya pusing. Kalau tidak, kau pikir kenapa dia sampai tidak punya uang? Untuk obati ibunya sendiri, keluarga mereka sudah lama seperti lubang tanpa dasar. Jutaan? Ini, sekolah apa yang adiknya masuki? Ibu, lihat. Tas Gucci yang dibawa Kinyan. Cincin berlian Bu Cheron, liburan ke Maladewa. Operasi plastik di Korea, uangnya semua bukan dari keluarga Kin. Berarti, adik perempuannya pakai uang itu. Bukan buat sekolah. Dia pakai uang itu buat foya-foya. Keluarga ini nggak ada yang baik. Untung aja. Kamu udah keluar dari sarang serigala ini. Iya, Bu. Sekarang kita cari Pak Pengacara Wang. Bicarain soal perceraian. Oke. Bairan si jahat, aku rasa dia sengaja. Dia sengaja nggak mau cairin, mau bunuh aku. Bairan ini. Berani-beraninya dia mainin kita. Masalah ini nggak boleh dibiarin gitu aja. Harus bikin dia keluarin uangnya dengan baik. Kak, uangnya udah dibayar? Uang jual rumah. Udah buat bayar biaya pengobatan ibu 3 bulan. Udah nggak ada sisa sepeser pun. Tapi uang sekolahku masih nggak ada. Kak, coba tanya kakak ipar. Kalau nggak kasih, cerai aja. Yan, jangan ngomong gitu. Kak, Aku nggak mau cerai. aku cuma kasihan sama ibu, sama kamu. Lagi pula, kakak ipar udah janji cairin kartu ban. Berarti dia nggak mau cerai sama kamu. Adikmu bener, kamu kan eksekutif perusahaan publik. Bairan itu apaan sih? Kalau dia ninggalin kamu, mana bisa dia cari pria sebaik kamu lagi? Iya, kita ancam cerai. Dia nggak bakal tega ninggalin kamu. Pasti nanti dia luluh. Kamu istirahat dulu, jangan emosi. Iya. Bairan kali ini bener-bener keterlaluan. Harus dikasih pelajaran. Oke. Besok pagi-pagi kita ke kantornya. Pak Pengacara Wang, tolong kirim laporan perceraian sekarang. Ada apa? Bairan tinggal di lantai atas. Dia kerja di atas. Lihat semua, perbuatan kayak gini nggak punya hati nurani. Bu,
Tolong beri kami keadilan. Bukankah Byron manajer produk di perusahaan kita? Ini bagaimana bisa terjadi? Sepertinya dia mengambil uang untuk nyawa ibu mertuanya. Cepat rekam, cepat rekam. Jangan sembarangan bicara. Kak Ran, Tidak apa-apa. Tolong bantu aku. Ibu. Ibu kamu. tolong nilai. Menantu baruku itu. Dia habiskan semua harta keluarga kami. Dibawa pulang ke keluarganya. Sekarang aku terbaring di rumah sakit. Mau berobat, tapi tak punya uang sepeser pun. Dia juga tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Tolong katakan. Bagaimana bisa ada wanita sekejam ini di dunia? Paman, bibi sekalian, kakak, abang sekalian. Ibu saya baru saja menjalani operasi jantung. Tolong bantu saya membujuk kakak ipar saya. Kalau tidak membayar ke rumah sakit lagi, ibu saya akan dihentikan pengobatannya. Byron, keluarlah kau. Kau bisa sembunyi hari ini, tapi tidak selamanya. Kalau hari ini kau tidak memberi penjelasan, kami tidak akan pergi. Kak Ran, Mereka itu menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik saya. Sekarang bawa mereka pergi. Ran, kamu datang. mari semua lihat. Inilah menantu saya itu. Baru datang sudah mau mengusir saya. Ibu mertua yang sakit parah ini. Ibu. Mengusir? Itu bukan apa-apa. Kalau kamu berani lagi memfitnah saya tanpa bukti. Percaya tidak, sekarang saya akan laporkan polisi. Berani kamu? Byron, kuingatkan, kalau hari ini kau berani menyentuhku sedikit, aku akan suruh anakku cerai denganmu. Perceraian. Hebat sekali sampai sebesar ini. Menurut kalian, apakah manajer baik akan langsung bercerai? Pasti tidak. Dulu manajer Bai dan suaminya pacaran. Bertahun-tahun, mana mungkin bercerai? Aku dengar dari orang administrasi. Sebelum menikah, manajer Bai diam-diam pakai uangnya sendiri untuk bantu keluarga mertua. Kalau nggak cinta suaminya, mana mungkin dia lakukan ini? Menurutku, pernikahan ini nggak akan bubar. Kakak ipar, aku tahu kamu nggak tega cerai sama kakakku. Keluarkan saja uangnya, lalu minta maaf sama ibuku. Nanti ibuku akan memaafkanmu. Iya kan, Kak? Byron, cepat minta maaf sama ibuku. Urusan ini selesai. Siapa bilang Nyonya Byron nggak akan bercerai? Kinmo, kita kan janji cerai hari Senin. Jangan-jangan kamu lupa? Nggak apa-apa. Aku ingat kok. Surat perjanjian cerai. Tanda tangani, cerai. Byron, kamu ini maksudnya apa sih? Apa maksudnya? Kamu beneran percaya? Kalau dia beneran mau cerai, suruh dia gugat ke pengadilan. Bawa kertas kosong, mau bohong siapa? Kamu pikir aku takut sama kamu? Menantuku, sekarang ini zaman apa? Siapa sih sekarang yang cerai pakai kertas jelek begini? Kalau kamu berani, keluarkan saja surat panggilan pengadilan. Baru aku percaya. Ayah, kakak ipar, dia kan baru menikah sama kakakku. Cuma mau cari gara-gara, cari pengaruh di keluarga kita. Dia pasti nggak tega gugat cerai sama kakakku. Lihat baik-baik, sedang diproses. Nggak lama lagi, surat panggilan pengadilan akan sampai di tangan kalian. Byron, kamu beneran berniat cerai sama aku? Nah, sekarang gimana dong? Beuh. Kakak ipar, dia pasti cuma nggak mau bayar biaya pengobatanmu. Nggak mau bayar uang sekolahku, makanya sengaja pakai ancaman cerai buat kami. Apa?
Bu, Ayo semua lihat-lihat. Ini menantu saya yang hanya cinta uang dan harta. Saya sebagai ibu mertua, sudah tua begini, tak ada yang peduli ya sudah. Tapi anak saya, dia masih muda seperti bunga. Si wanita jahat ini malah memotong uang sekolah anak saya. Ini mau membunuh anak saya, merusak masa depan anak saya, seumur hidupnya. ini jelas-jelas disengaja. Anak kami, Yan Yan, tidak pernah boros uang. Baju yang dipakainya sekarang pun bekas sepupunya. Dari masuk kuliah sampai sekarang, bahkan ponsel yang layak pun tak pernah dibelikan. Lihatlah keributan hari ini. Apa-apaan ini? Bayran, kamu ribut-ribut sampai sekarang cuma karena uang sekolah adikku? Adikku sejak kecil sudah patuh. Dia minta uang cuma untuk sekolah. Apa salahnya sekolah? Kinmo, kamu ternyata tak kenal adik baikmu sendiri. Dia tahu dari mana? Aku tak bisa mengaku. Kalau mengaku, habislah aku. Tidak, ini bukan aku. Kakak ipar, aku selalu hormat pada Anda. Kenapa Anda tega menuduhku? Benar, anak kami selalu patuh dan baik hati. Masa mungkin dia bergaul dengan preman seperti ini? Kamu berani menunjukkan foto palsu. Tidak takut dapat kutukan. Bayran, kalau hari ini kamu tak beri penjelasan, kami akan laporkanmu ke pengadilan karena fitnah. Bayran, kita sama-sama perempuan. Tindakanmu ini merusak nama baik Yan Yan. Ini mendorongnya ke jalan buntu. Aku memfitnah? Aku menuduh palsu? Baik, hari ini kita hitung sampai tuntas. Foto ini saat liburan nasional tahun lalu. Kinyan minta 10 juta dari Kinmo. Katanya untuk materi pembelajaran. Nyatanya kebar, berpesta sepanjang malam dengan si rambut kuning. Ini minggu lalu Kinyan beli tas di butik Gucci. Nilainya 28 juta rupiah. Sehari sebelumnya, dia minta 30 juta dari Kinmo dengan alasan kegiatan sosial. Yan Yan, apa yang sebenarnya terjadi ini? Bukan. Dan juga yang ini. Putri baik yang kalian sebut-sebut itu, Kinyan, pergi operasi plastik di Korea. Menghabiskan total 200.000 yuan. Ini. Dan masih ada yang ini. Ini saya dapatkan secara khusus dari tagihan tahunan Alipay Kinyan. Total pengeluaran tahunannya mencapai 28.730 yuan. Di antaranya, pakaian dan perawatan kecantikan menghabiskan 22.000 yuan. Makan dan hiburan menghabiskan 4.000 yuan. Liburan menghabiskan 3.000 yuan. Ini yang kalian sebut sebagai uang sekolah? Yan Yan, bagaimana kamu bisa lakukan hal seperti ini? Kak, aku juga tidak mau ini. Teman-temanku semua melakukan itu. Jika aku tidak lakukan, mereka akan meremehkan aku. Aku juga terpaksa, aku juga. Ya nak, adikmu masih muda, dan dia juga. Cewek kan, wajar kalau pengeluarannya lebih banyak. Jangan kamu salahkan dia lagi ya. Bayran, kamu keluarkan semua ini apa maksudnya? Bukan cuma mau bilang, Yan Yan menghabiskan banyak uang kan? Tapi anakku itu mampu bekerja di perusahaan publik, gaji setahun 100.000 yuan. Apa salahnya dia kasih uang buat adiknya? Ini kan adik kandungnya, dia memang mau. Betul. Anakku mampu menghasilkan uang, dia mau kasih ke siapa? Itu urusannya, bukan urusanmu. Kalau kamu tidak suka, cepat keluar dari sini sekarang. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu tidak bisa lepas dari anakku, kamu cuma tertarik dengan anakku yang tampan dan punya masa depan cerah. Memang benar. Kakakku kan eksekutif senior grup perusahaan publik. Memangnya kenapa? Kakakku punya uang, dia bisa dapatkan uang sebanyak ini dalam sekejap. Memangnya apa masalahnya? Bayaran aku bilang ke kamu ya, cuma uang sebesar ini aku. Bu, jangan bicara lagi. Kenapa sih? Aku tidak boleh bicara. Anakku itu mampu, hebat. Aku bilang kamu menikah dengan anakku itu adalah kebetulan sebuah nenek moyangmu. Kamu harus bersyukur banget, tahu nggak?
Benarkah Kinmo? Ran, aku. Ibu Bairan, suami Anda Kinmo, telah meminjam kumulatif lebih dari 2 juta dari bank kami, dan saat ini telah telat bayar. 3 periode belum dilunasi, tolong segera sampaikan kepada yang bersangkutan, agar segera melunasi hutangnya. Lebih dari 2 juta. Anak kalian yang katanya punya kemampuan, bisa cari uang banyak. Tagihan penagihan hutang sampai ke ponselku. Kalian tahu? 2 juta. Secara logika, Kinmo kerja di perusahaan terbuka. Tidak mungkin pinjam uang sebanyak itu. Lalu dia pinjam 2 juta ini. Dibelanjakan untuk apa? Nah, ini sebenarnya bagaimana? Kamu benar-benar berhutang 2 juta? Ayah, aku. Kinmo, 2 juta kamu habiskan untuk apa? Jangan-jangan diberikan padanya? Kak, kamu habiskan uang sebanyak itu untuk kakak ipar? Pantasan biaya pengobatan ibu pun kamu tidak sanggup bayar. Kak, bagaimana kamu bisa seperti ini? Jangan bicara lagi. Sampai sekarang kamu masih belum sadar? Uang yang kupinjam itu semua untuk bayar uang sekolahmu. Apa? Aku? Tapi sekarang aku sudah paham. Uang yang kuberikan padamu itu, kamu habiskan untuk klub malam, merek terkenal, dan operasi plastikmu. Kak, aku? Tidak semuanya aku yang habiskan. Kamu sendiri kan juga butuh? Aku juga pakai. Sekarang aku bahkan tidak bisa beli rokok. Makan siangku numpang teman kerja, uang apa yang kuhabiskan? Nak, bagaimana kamu bisa memikirkan cara bodoh seperti ini? Uang sebanyak ini, keluarga kita jual semua harta pun tidak akan cukup bayar. Bairan, aku tidak peduli bagaimana hutang ini terjadi. Sekarang kamu dan Kinmo adalah pasangan suami istri. Hutang ini juga ada bagianmu. Betul. Iya. Kamu sudah menikah dengan anakku, maka uangmu juga adalah uang anakku. Uang ini juga harus kamu kembalikan. Kalau kamu berani tidak bayar, kami akan ke pengadilan. Aku akan menggugatmu. Kalian benar-benar mempertontonkan kebejatan yang tak tahu malu. Gugat cerai. Aku sudah menggugat ke pengadilan utang. Tidak ada gunanya di aku. Apa? Tidak boleh. Kamu mau cerai, kamu juga harus pergi dengan tangan kosong, rumahmu, kartu gajimu, dan tabunganmu. Semua harus ditinggalkan. Kalau tidak, kami tidak akan tanda tangan, kami akan lawan kamu sampai akhir. Iya, lagi pula kami kan tidak punya pekerjaan. Kami punya banyak waktu. Kamu beda, kamu wanita yang sudah pernah cerai. Aku lihat nanti kamu hidup bagaimana. Tampaknya tidak bisa kamu tentukan. TN Kinmo, total pinjaman Anda 2.300.000. 4.500 yuan, mohon hari ini, berikan rencana pembayaran. Kalau tidak, kami akan ajukan pembekuan sesuai hukum. Semua aset atas nama Anda. Nanti Anda tidak hanya harus bayar utang, tapi juga masuk penjara. Masuk penjara? Kudengar gaji Kinmo, sebulan cuma 5.000 yuan. Sama sekali tidak mampu bayar 2 juta itu. Iya. Dihabiskan untuk apa? Sok kaya, nah sekarang, masukin diri sendiri ke penjarakan. Hancur. Ini bagaimana ya? Kakak ipar, aku mau bicara sama kamu. Kakak ipar, walaupun kakakku berutang banyak, itu salahnya. Tapi kalian kan sudah saling mencintai bertahun-tahun. Masa kamu tega lihat dia masuk penjara? Iya. Ran, dulu itu semua salah ibu. Ibu minta maaf sama kamu. Ran, tapi Kinmo, dia tulus banget sama kamu. Kamu harus selamatkan dia. Iya Ran, 2 juta ini buat kamu. Itu cuma uang jajan. Selama kali ini kau bantu kami, nanti seluruh keluarga kami akan patuh padamu. Yang minjam uang dia, yang pakai uang kau. Aku tak punya rasa iba. Kakak ipar, tolonglah. Kalau mau aku setuju, bisa. Suruh kakakmu tanda tangani perjanjian cerai ini. Lalu semua utangnya padaku selama ini, buatkan surat utang.
Aku bisa pertimbangkan usul ke bank untuk beri dia toleransi beberapa hari. Kalau tidak, jangan harap. Kakak ipar, kau. Bayran, orang tua dan adikku, sudah merendahkan diri seperti ini. Tak kusangka kau tega tak punya sedikit pun perasaan. Perasaan? Kalian sekeluarga saling menyayangi. Apa urusanku sebagai orang luar? Tanda tangani. Kalau tidak, aku langsung laporkan kalian ke penjara. Au, Bu, dasar terkutuk. Raner, kau tak boleh masuk penjara. Kalau kau masuk penjara, biaya pengobatan ibu bagaimana? Kak, uang sekolahku belum dibayar sepeser pun. Kalau kau masuk penjara, aku bagaimana? Nak, lakukan dulu seperti katanya. Pria sejati tahu kapan tunduk dan bangkit. Lewati dulu rintangan ini. Baik. Bayran, kau memang hebat. Baik. Aku tanda tangan. Semua utangmu pada Nona Bayran harus lunas dalam sebulan. Perkawinan yang salah ini berakhir di sini. Kinmo, mulai sekarang tak ada lagi yang mengganggumu. Menjadi anak dan kakak yang baik. Sedangkan aku akan lebih mencintai diriku sendiri. Dulu, sekarang, dan seterusnya. Hanya mencintai diriku sendiri. Au. Demi Ibu Bayran, akan kiberi waktu 1 minggu lagi. Kalau dalam seminggu belum lunas, kita bertemu di pengadilan. Kak, kita punya utang sebanyak ini. Gimana dong? 1 minggu. Uang sebanyak ini, mau cari dari mana? Kalau nggak bisa, kita jual saja rumah yang kita tinggali. Jangan, rumah itu nggak boleh dijual. Itu kan rumah terakhir kita. Kalau kamu jual rumah itu, aku dan ibumu tinggal di mana? Tidur di jalanan? Kalau kita nggak punya tempat tinggal, gimana aku mau menikah nanti, nak? Kamu bilang uang itu kamu yang pinjam. Kok malah suruh aku dan ayahmu jual rumah kami? Uangnya aku yang pinjam. Tapi aku demi siapa? Kalau nggak jual rumah dalam seminggu, mau cari 2 juta dari mana? Sudahlah. Rumah nggak usah dijual, oke? Aku cari cara sendiri. Paling-paling, aku cari kerjaan sampingan. Siang kerja kantoran. Malam jadi driver ojol, weekend antar makanan, gitu aja. Iya, nak, kamu masih muda, masih kuat. Kamu kerja keras cari uangnya. Nak, ayah tahu kamu susah. Kita nggak usah buru-buru. Pelan-pelan bayar. Pasti bisa lunas kok. Kak, nanti kalau aku lulus kuliah, aku bantu bayar. Halo. Kinmo, perusahaan kita. Ada proyek besar buat kamu. Kalau proyeknya sukses, bisa bagi 3 juta, kamu harus kerja keras ya. 3 juta? Iya. Detailnya sudah aku kirim ke email. Kamu lihat sendiri. Kliennya besar loh. Cuma dikasih waktu seminggu buat siapin proposal. Kinmo, perusahaan percaya sama kamu, jangan bikin kecewa ya. Bos, tenang saja. Aku pasti nggak akan bikin klien besar kecewa. Ayah, ibu, Yan, kita selamat. Bagus banget. Benar-benar bagus banget. Sekarang, proyek Smart City, Future Connected. Ini adalah proyek kerjasama terbesar perusahaan tahun ini.
Total investasi 2 miliar perusahaan memutuskan untuk membuat Anda bertanggung jawab penuh. Ini adalah profil kedua perusahaan yang bekerja sama. Puncak kejayaan. Sungguh kebetulan. Grup Dingseng dan Tianheng Capital. Siapa yang bertanggung jawab? Tianheng Capital adalah pemilik muda. Gu Tianheng memimpin sendiri. Puncak kejayaan. Sayangnya, mantan suami Anda di lantai bawah di pagi hari. Kinmo. Sister Ran, saya ingin menyaring perusahaan Dingseng secara langsung. Buku kolaborasi dengan masa kejayaan adalah masalah bagi kedua perusahaan. Aku tidak akan gagal karena pernikahan. Mempengaruhi pekerjaan saya. Tidak akan mempengaruhi penilaian profesional saya karena satu orang. Beritahu kami untuk bekerja sama sepenuhnya dengan kedua perusahaan untuk mempersiapkan kerjasama. Setelah rencana keluar. Konsep terpadu. Seleksi alam. Mengerti. Semua sudah pulang kerja. Bairan belum keluar. Bairan. Apa maksudmu? Apakah kamu ada urusan? Proyek kota pintar Anda sengaja menjadi orang yang bertanggung jawab atas Gensing. Kau hanya menargetkan aku. Orang yang bertanggung jawab ditentukan oleh perusahaan. Apa hubungannya dengan saya? Siapa yang Anda bohongi perusahaan? Anda adalah tulang punggung Gensing. Kau ingin menyingkirkan sebuah proyek. Kau hanya tinggal dan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Pertama-tama, kerjasama antara Chensing dan Dingseng adalah kedua perusahaan. Tata letak strategis saya tidak akan membuat dendam pribadi. Mengaduk dengan pekerjaan. Anda punya waktu dan energi untuk belajar lebih baik. Jangan sampai di sini seperti badut. Draft minggu depan. Saya harap kalian semua bisa mendapatkan sesuatu yang layak. Bairan. Jangan berpikir aku akan mengakui proyek ini. Aku akan menang. Itu hanya sebuah proyek. Bagaimana bisa Kinmo begitu cemas? Pergi dan periksa untuk saya. Bagaimana 2 juta dari Kinmo bisa kembali? Dan pergerakan keluarga Kin. Nona Bairan. Saya dari Gu Tianheng. Gu Tianheng. Bairan. Bairan, kamu mau apa? Apa maksudmu? Turun dari sana. Kenapa kamu naik mobil pria lain? Apa-apaan ini? Aku bicara padamu. Baru saja bercerai. Langsung merayu pria tampan. Bairan, kok kamu tidak tahu malu begini? Tiba-tiba mengajakmu makan, tidak mengganggu, kan? Tuan Gu mencariku kali ini. Untuk kerja sama Zilian Weilai. Kerjasama ya kerjasama. Makan ya makan. Tapi, karena Nona Bai menyebutkannya, ku dengar. Penanggung jawab di Dingseng adalah mantan suamimu. Ya, Kalau boleh aku bertanya, masalah antara kamu dan dia, apakah akan mempengaruhi kerjasama ini? Tuan Gu khawatir aku masih punya perasaan padanya. Sehingga mempengaruhi persaingan kedua perusahaan. Tianheng sangat mementingkan proyek ini. Aku tidak ingin ada masalah apapun. Tuan Gu, tenang saja, prinsipku selalu. Kepentingan Chensing. Semua pilihan akan berdasarkan pasar. Nona Bai sangat terbuka. Kalau aku Kinmo, kehilangan Nona Bai. Istri yang luar biasa seperti ini, pasti sangat menyesal. Kak Ran menemukan uang 2,3 juta Kinmo itu. Sama sekali belum dibayar. Dia berencana menunggu.
Bagian 3 juta dari proyek Silian Wei Lai cair, baru lunas sekaligus. Pantasan dia begitu buru-buru. Ternyata mengandalkan proyek ini sebagai penyelamat. Lalu, Kak Ran, Kinen untuk cari uang. Mencuri data proyek Ding Seng dari komputer Kinmo. Dipasang online dan dijual umum. Ini kejahatan bisnis. Bisa dipenjara. Kinmo sepertinya belum tahu. Haruskah kita mengingatkan pihak Ding Seng? Tidak perlu. Ada apa? Terjadi sesuatu? Tidak ada masalah besar. Tuan Gu, kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Aku antar kamu. Bayaran si siluman ini, dia baru bercerai. Dia malah bawa cowok lain, pamer di depanmu. Kayaknya dia cuma mau bikin kamu marah dan cemburu. Biar kamu yang minta maaf dan merayu dia balik. Tas baru ini emang bagus ya. Sayang banget, yang edisi terbatas favoritku itu. Gak ada duit buat beli. Cewek-cewek kan emang gitu. Dia tahu kamu bakal dapat 3 juta. Masa iya dia gak ngarep balikan sama kamu? Nak, kamu harus kerja keras, biar adikmu bisa sekolah. Iya, Kak, sekolah udah nagih berkali-kali. Kalau gak bayar uang sekolah, aku bakal dikeluarin. Cuma Yan kita yang paling nurut. Dia biasa hemat, gak mau makan enak atau beli baju bagus. Bapak aja sampai sekarang. Uang sekolahnya aja belum cukup. Kamu gak tahu, adikmu itu. Sekarang beli air mineral aja dia gak tega. Kalau kamu udah sukses nanti, jangan sampai lupa sama adikmu. Kamu udah capek-capek, kamu. Suka banget ya? Kalau gitu beli aja. Mahal banget. 26.000 loh. Yan, ini tas baru kamu beli? Aku ingat harganya 26.000. Enggak kok, ini cuma replika, cuma ratusan ribu. Cuma tas ratusan ribu doang kok. Kamu kan cowok, kok pelit kayak bayaran sih? Iya, cuma tas doang. Fokus aja ke proyek itu. Dapat 3 juta kan lebih penting. Iya, Kak, jangan khawatirin hal ginian. Nanti kalau dapat 3 juta, aku masakin sup buat kamu, biar sehat. Yan. Oke. Kalau gitu aku langsung buat desainnya. Grup Ding Seng. Kenapa? Gak ada. Soal proyek, masa depan cerdas, ini. Akhirnya selesai. Aku gak percaya kamu Gu Tianheng bisa ngalahin rancanganku. Kalian mau apa? Utang rentenir 160.000, kalau hari ini nggak bayar. Foto bugilmu bakal gue sebar di internet, denger? Jangan. Gue bayar, sekarang juga bayar. Ingat omonganmu hari ini. Bang, gue juga terpaksa. Jia, berita terbaru dari stasiun kita. Perusahaan Sheng, grup publik di provinsi ini. Data internal perusahaan Sheng dijual terbuka di internet.
termasuk dengan perusahaan Chensing Tech dan proyek Zillion Future yang mau kerjasama. Bahkan bantuan terakhir bisa dijual kinian buat duit. Kinmo, kamu benar-benar memanjakan adikmu ini. Sampai enggak tahu diri. Byron, kamu yang bocorin kan? Segitunya kamu benci lihat gue sukses. Sampai mau hancurin segalanya gue? Kinmo, kamu gila apa? Rencana Zillion Future. Cuma kamu yang punya kesempatan lihat, kalau bukan kamu siapa? Ini kamu bikin gue terjepit. Kok kamu bisa jahat banget sih? Dengar ya. Pertama, rencanamu enggak aman, itu urusanmu. Enggak ada hubungannya sama gue. Kedua, sekarang gue penanggung jawab Chensing, hancurin Sheng. Ada untungnya buat gue? Kamu cuma karena cerai sama gue. Jadi sengaja balas dendam. Ketiga, bocorin rahasia dagang bisa dipenjara. Gue enggak tertarik buat orang kayak kamu. Sengaja langgar hukum. Bukan gue. Tapi siapa lagi yang sebencinya sama gue selain kamu? Wang Xin, antar tamu. Sekalian kasih tahu pihak Sheng, karena mereka ada celah keamanan serius. Kita bakal evaluasi ulang risiko keamanan mereka. Masuk ke dalam. Ruang lingkup evaluasi. Tuan Qin, silakan. Bye. Tuan Qin, Jie selalu tegas urusan kerja. Mustahil dia lakuin hal kotor kayak bocorin rahasia. Besok pagi, Tian Heng sama Sheng mulai tender. Mending kamu pulang cari cara perbaiki. Bukan Yan Yan, tidak bisa, seluruh keluarga menunggu. Ini orang yang lewat, kita pakai ini. Dia pasti tidak akan sebodoh itu, kamu jual rumah ini. Aku dari jalan mana? Nak, Masa mau tidur di jalanan? kamu harus kerja keras, biayain adikmu sekolah. Jangan sampai lupa sama adikmu ya. Aku harus menangkan proyek ini. Kinmo, hari ini hari tender kamu. Itu Byron. Jangan-jangan dia sengaja menghalangimu. Sekarang aku penanggung jawab Chensing. Usaha Sheng, apa untungnya aku? Tuan Qin, kalian selalu tegas urusan kerja. Aku tanya dia, bilang tidak akan campur aduk. Kalau proyek ini berhasil, dia juga dapat untung. Ah, jangan khawatir. Byron mau balikan. Pasti bakal lulusin kamu. Iya, Kak, pasti dikasih keringanan. Asal kamu paham. Tapi, jangan gampang maafin wanita itu. Makan dulu. Satu minggu habis, hari ini harus bayar. Kalau tidak, kami lapor polisi. Proyek Zillion Future. Grup Dingseng pasti dapat. Aku juga mau proyek ini, dan aku yakin proposal kalian kalah sama aku. Kamu lebih paham seleranya daripada aku. Sok tahu. Silakan duduk, tender resmi dimulai. Dingseng, silakan presentasi proposal dulu. Halo semua. Saya, penanggung jawab proyek Dingseng, Kinmo. Untuk proyek kota cerdas Zillion Future, menurut saya, bisnis plan kami sangat sempurna. Silakan lihat 06 kami. Beberapa modul, modal Tian Heng. Grup Dingseng, modal Tian Heng, kesimpulannya. Saya yakin proposal Dingseng pasti bisa wujudkan visi Zillion Future dengan sempurna. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi Sheng. Silakan Tian Heng Capital bersiap. Presentasi saya singkat, 10 menit saja cukup. Tentang proyek masa depan terhubung, saya ada satu pertanyaan. Yang Chensing inginkan adalah proposal yang bisa diserahkan. Atau masa depan yang bisa direalisasikan? Presentasi Sheng tadi. Baik dari arsitektur teknis maupun jalur implementasi.
adalah template standar. Angkanya tidak salah, tapi sangat biasa-biasa saja. Sedangkan proposal kami dibangun ulang dari logika dasar. Pak Bai, yang Chen Xing inginkan bukan sekadar pemasok, tapi mitra yang bisa tumbuh bersama. Tian Heng punya niat tulus ini, dan juga kemampuan untuk itu. Terima kasih atas presentasi kedua pihak. Hanya omong kosong, tampilan luar saja. Aku yang paling paham dia pasti akan pilih aku. Berdasarkan penilaian di atas, mitra yang akhirnya kami, Chen Xing, pilih adalah Tian Heng. Pak Bai, apa maksudmu ini? Langsung saja berikan proyeknya ke Tian Heng? Apakah ini balas dendam yang disengaja? Qin Mo memang bercerai dengan Pak Bai, tapi tidak bisa mencampur adukan urusan pribadi dan bisnis. Kemampuan teknis dan pengiriman. Reputasi industri. Mana yang tidak lebih kuat dari Tian Heng? Grup Shengding. Kamu pilih Tian Heng? Masuk akalkah itu? Bairan ingin berdamai dan menikah lagi denganku. Taktik pura-pura menolak untuk menarik seperti ini tidak akan berhasil. Tunggu saja. Proyek ini akhirnya akan tetap kau berikan padaku. Sudah selesai? Pertama, proposal Shengding secara teknologi ketinggalan zaman. Kerangka teknisnya adalah template 5 tahun yang lalu. Sama sekali tidak cocok dengan kebutuhan perkembangan kami, Chen Xing. Kedua, Data internal perusahaan grup terdaftar provinsi ini, perusahaan Shengding, dipajang dan dijual secara terbuka di internet. Proyek masa depan terhubung yang akan segera bekerja sama. kedua, meskipun Shengding adalah perusahaan besar, rahasia dagangnya bisa dengan mudah dijual di internet. Menunjukkan kerahasiaannya kurang baik saat bekerja sama dengan perusahaan. Kita juga harus khawatir dengan risiko kebocoran rahasia. Ketiga, rencana Tian Heng Capital. Fokus pada masa depan, sesuai dengan rencana pengembangan kami Chen Xing untuk 5 tahun ke depan. Rencana pengembangan. Memilih mitra Tian Heng. Lihat kemampuan, bukan siapa yang suaranya keras. Masih ada pertanyaan? Rapat selesai. Cukup. Bairan, sudah cukup belum keributanmu? Kau mau mendorongku ke jalan buntu, Bairan. Bairan, apa maksudmu? Bukannya kau bilang jelas antara urusan pribadi dan kerja tidak akan balas dendam? Ini bukan balas dendam. Kau masih tidak berani mengaku. Kau sengaja menyingkirkan Ding Sheng karena aku. Rencana produksi Ding Sheng tidak cocok dengan konsep Chen Xing. Sama sekali tidak cocok, kau bisa cek sendiri. Kau jelas-jelas tahu. Itu karena data Ding Sheng bocor, aku buat rencana darurat. Yang menyebabkan, sekarang kau singkirkan Ding Sheng. Aku tidak dapat pembagian proyek 3 juta itu. Tidak bisa bayar pinjaman. Bisakah kau pertimbangkan perasaanku? Qin Mo. Sekarang yang campur aduk urusan pribadi dan kerja adalah kau. Kita sudah bercerai sekarang. Hubungan kita sekarang adalah kau bawa rencana, aku pilih. Hubungan kerja sama sementara. Dan sekarang aku adalah penanggung jawab Chen Xing. Aku hanya bertanggung jawab atas pekerjaanku. Kau baik atau buruk, tidak ada hubungannya denganku. Kau berubah. Dulu kau tidak sekejam ini. Status berbeda, posisi berbeda, pilihan tentu lebih berbeda. Sebagai rekan kerja, aku baik hati mengingatkanmu soal kebocoran data Ding Sheng. Pulang tanyakan baik-baik adikmu. Sampai sekarang kau masih adu domba hubungan kami bersaudara. Bairan ku kasih tahu. Dengan caramu ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kapan bayar hutang? Kalau tidak bayar, kalian akan ditangkap. Sebelumnya, sudah kasih kesempatan, sekarang seminggu sudah lewat. Keluarga Qin menolak bayar hutang. Lapor segera ke tim penegak hukum. Buru-buru apa? Anakku sebentar lagi dapat 3 juta bagian, tunggu uangnya masuk, aku akan bayar utuh. Semua akan aku kembalikan ke kalian. Kak akhirnya pulang. Mereka datang ke rumah kita. Minta 2.300.000 dan sok perintah. Diam aja ngapain? Siapin kwitansi. Uang yang kami hutang, anak saya akan segera bayar. Tuan Qin, lewat batas waktu akan kena denda. Tolong segera bayar dengan kartu. Kasih aja, Kak, ambil uangnya. Kak, nak, kasih ke mereka. Ngapain diam aja?
Cepat kasih uangnya, suruh mereka pergi. Ibu ini kesal sama mereka, jantungku jadi enggak enak lagi. Cepetan, Kak. Rumah ini, harga pasarnya sekitar 2.300.000. Ambil aja buat bayar utang. Nak, kamu gila ya? Ngapain jual rumah? Kamu ngapain sih? Apa itu bayaran? Lagi mau suruh kamu korupsi 3 juta ini? Kak, jangan demi kakak ipar, lupa keluarga sendiri dong. Ini namanya cuma mikirin cewek. Apa? Dasar anak durhaka. Demi satu cewek, orang tua sendiri enggak dipedulin. Kamu udah kehilangan akal. Cukup, sudah. Proyeknya diambil Tian Heng. Sekarang aku nggak dapat sepeser pun. 3 juta hilang. Kalau nggak jual rumah, mau lihat aku masuk penjara? Apa? Proposal hilang, 3 juta juga hilang. Bukannya kamu bilang, proyeknya pasti dapat? Bukannya kamu bilang, dia pasti bakal bantu? Iya, ini gimana sih? Kok bisa gini? Proyek gingseng bocor, aku bikin proposal pengganti dadakan. Tapi nggak lolos. Ditolak. Masa sih? Aku cuma ambil sedikit. Seharusnya enggak masalah. Kok bisa? Berakibat separah ini? Karena Tuan Qin enggak bisa bayar utang, ya rumahnya harus disita. Jangan, kalian ambil rumahnya, aku tinggal di mana ya? Apa Bapak tega lihat aku masuk penjara baru senang? Rumah besok akan dilelang. Malam ini tolong bersihin barang dan cepat pindah. Siapa yang bocorin? 3 jutaku mana? Rumahku, aku mau tinggal di mana nanti? Feng Xia, Bu, Feng Xia, kamu. Jangan emosi dulu, aku masih kerja di Dingseng sekarang. Aku pasti akan kerja keras cari uang, pasti aku bisa beliin kamu tinggal di rumah besar nanti. Benarkah? Mereka sedang menyelidiki orang yang membocorkan rahasia. Kalau sudah diselidiki dengan jelas, nanti bisa buktikan kalau aku tidak bersalah. Siapa tahu mereka malah memberiku uang lelah loh. Apa? Mereka sedang menyelidiki orang yang membocorkan rahasia? Pembocoran rahasia itu masalah serius, pastilah mereka akan menyelidikinya. Yan. Kenapa kamu jadi se-emosi itu? Aku cuma penasaran saja, tiba-tiba. Cuma penasaran. Nak, syukurlah pekerjaanmu masih ada. Kalau kamu kerja dengan giat, keluarga kita tidak akan jatuh kok. Feng Xia tenang saja, anak kita ini hebat kok. Kalau dia kerja giat, nanti kita tidak akan kekurangan uang. Kalian benar. Selama aku masih kerja di Dingseng, pasti ada kesempatan untuk bangkit lagi. Masalah kebocoran ini tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau sudah diselidiki dengan jelas, siapa tahu mereka malah akan. Mereka akan percaya dan mengaku kewajiban. Kamu anakku yang baik, punya semangat. Halo pimpinan. Apakah masalah pembocoran rahasia sudah selesai diselidiki? Kinmo, berdasarkan investigasi perusahaan, sumber pembocoran. Alamat IP-nya adalah komputer kamu, semua bukti mengarah ke kamu. Perusahaan memutuskan, kamu langsung dipecat mulai hari ini, dan kami menyimpan hak untuk menuntut tanggung jawab hukum. Ada apa? Apa yang dikata di telepon? Tidak apa-apa, barang ini cuma tiruan, harganya cuma beberapa ratus yuan kok. Aku cuma baik hati ngingetin kamu. Soal kebocoran data Dingseng. Pulang nanya baik-baik sama adikmu ya. Aku cuma penasaran saja, cuma penasaran. Kak, kenapa kamu lihatin aku kayak gitu? Perusahaan memecatku. Mereka bilang, yang membocorkan rahasia pakai komputerku, cuma kamu yang tahu. Yan, kamulah yang membocorkannya kan? Apa? Kak, aku tahu aku salah. Kenapa? Kenapa kamu harus nyakitin aku kayak gini?
Aku punya utang pinjaman online telanjang. Mereka bilang, mau mematahkan kakiku. Aku juga sudah tidak punya pilihan. Aku cuma mau cari uang sedikit. Kupikir, ambil sedikit saja mungkin tidak apa-apa. Tidak akan ada masalah. Aku juga tidak tahu, kenapa bisa jadi begini. Aku benar-benar tidak tahu, Kak. Kak, aku benar-benar tidak tahu kamu punya utang pinjaman online. Kamu gila ya? Yan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan pekerjaan kakakmu, kamu juga menghancurkan rumah tangga kita ini. Tahu? Kak, pukul atau marahi aku saja. Bisakah kamu jangan diam saja? Aku takut. Kak, aku benar-benar tahu salahku. Kinmo, kamu bukan bodoh, kamu jahat. Kamu jelas-jelas tahu seperti apa adikmu ini. Kamu masih memanjakan dan membantunya. Bayran benar. Kamu bisa menjadi tidak tahu diri seperti sekarang ini. Semua karena aku yang terlalu memanjakanmu. Mungkin aku memang seharusnya tidak menanggung hidupmu. Seluruh hidupmu di pundakku. Ini merusakmu dan juga merusakku. Tidak, aku benar-benar tahu salah. Lain kali pasti tidak akan lagi. Kak, Sudah terlambat. nak, Kinmo, kamu mau kemana? Kemas barang-barang kita. Sekarang rumah ini juga sudah bukan milik kita lagi. Untuk anggaran sektor ini, saya sarankan ditekan 5% lagi. Uang yang dihemat, dialokasikan untuk operasi dan pemeliharaan tahap akhir. Bisa. Saya akan minta Wang Xin hitung ulang. Oh ya, tim eksekusi Tian Heng kalian. Kapan bisa siap bertugas? Kapan saja. Asal Anda perintahkan, dalam 3 hari. Tim saya semua siap di pos. Bagus. Asyik ngobrol kerja, lupa waktu. Saya sudah sampai. Kalau begitu saya pergi dulu. Tidak mengundang saya naik sebentar? Dengan senang hati. Pak Gu. Silakan. Pertama kali datang. Tidak boleh tangan kosong. Tunggu sebentar. Tidak usah. bukankah itu kakak iparku? Ibu, kita benar-benar harus meminta padanya? Kalau nggak minta ke kakak ipar, apa keluarga kita mau? Tidur di jalanan? Ini juga buat kebaikannya kok. Bayran mau rujuk sama kakakmu, tapi dia malu duluan. Kita minta maaf ke dia. Kasih dia jalan keluar, nanti dia bakal berterima kasih sama kita. Oke deh. Datang nih. Ran. Ini siapa? Halo Tante, nama saya Gu Tianheng. Sedang kerjasama dengan perusahaan Bayran, Chensing. Kerja sama ya? Ini sedikit hadiah untuk Tante. Pak Bay, sini cepat. Ran bawa. Pemuda ke rumah. Diam aja ngapain? Cepat masuk. Oke. Pemuda, siapa namamu? Kerja di mana? Keluarga ada berapa orang? Ayahmu kerja. Xiaogu, sini makan buah. Terima kasih Tante, nggak usah repot-repot. Sopan sekali. Duduk dong. Pak Bay, anak Xiaogu ini tampan. Cara bicaranya juga bagus, perhatian sama anak kita. Memang bagus sih. Jauh lebih baik dari Kinmo itu. Ayah, ibu. Kami datang untuk urusan kerja. Kerja. Kerja juga harus makan dong. Xiaogu, nanti makan di sini ya, Tante. Masak sup iga buat kamu. Ya, merepotkan Tante. Xiaogu, cepat makan buahnya. Sini. Makan buah. Nggak usah repot-repot, Tante. Bayran, buka pintunya dong. Bayran. Bayran. Bu, nggak usah ketok, aku tahu kodenya. Cepetan. Ran. Ran.
Mertua, lagi pada di sini ya? Lama tidak bertemu ya? Ran, ibu mohon, pulanglah sama ibu. Kinmo tidak bisa hidup tanpamu. Bairan, dulu kami salah. Kamu rujuklah sama Kinmo. Kami janji, mulai sekarang tidak akan membuatmu keluar uang lagi. Kakak ipar, ini salahku, sekarang keluarga kami sudah kehilangan segalanya. Rumah habis, kerjaan kakakku juga hilang. Aku mohon, lihatlah hubungan kita dulu. Tolonglah bantu kami. Kalian salah paham. Aku tidak pernah berpikir untuk rujuk dengannya. Dan keadaan kalian yang sekarang. Karena dia tidak bertanggung jawab, seharusnya dia yang menanggung akibatnya. Bairan, maksudmu apa sih? Keluarga kami sudah miskin begini, bantu sedikit kenapa? Kamu tidak punya hati ya? Sekarang sudah naik kelas, jadi meremehkan kami. Padahal Kinmo masih terus memikirkanmu. Kalian masih berani ngomong? Ini gara-gara Kinmo memanjakan. Adik baik, merusak keluargamu. Tidak introspeksi, malah menyalahkan anakku. Anakku Bairan tidak berhutang pada kalian. Minggir. Kalau tidak minggir, aku panggil Satpam Bu. Akhirnya kamu datang. Ran. Kamu tidak punya sedikit pun rasa rindu padaku. Kinmo, sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Masalah antara kita bukan soal memaafkan atau tidak, tapi di hatimu. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai keluargamu. Di hatimu hanya ada ibumu, ayahmu, adikmu. Mereka baru keluargamu. Saat aku menyadari hal itu, perasaan kita sudah lama hilang. Bukan begitu, Ran. Aku tahu salah. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi ya. Kesempatan sudah kuberikan. Setelah pernikahan, sudah kuberikan. Saat kamu mencakar pergelangan tanganku, saat ibumu dan adikmu menelepon dan memakiku, aku tetap memberikannya. Tapi kamu, setiap kali, kamu selalu memilih mereka. Kinmo, kita sudah selesai. Dan waktunya tinggal sebulan lagi. Lunasi utang 500.000 yang kamu pinjam sekarang. Kalau lewat batas waktu, aku akan menuntut tanpa ampun. Ran. Haruskah kamu sekejam ini? Utang harus dibayar, itu sudah hukumnya. Bagaimana kalian mengatasinya, itu bukan urusanku. Bairan, kamu bertindak terlalu kejam. Tidakkah kamu takut orang bilang kamu kejam? Pandangan orang lain tidak mempengaruhi hidupku sama sekali. Juga tidak mempengaruhi kenaikan jabatan dan gajiku di perusahaan. Tapi Kinmo, dia sekarang sudah di blacklist di seluruh industri. Lebih baik kalian pikirkan bagaimana mengatasi kesulitan ini. Di blacklist, apakah karena membocorkan rahasia dagang? Di blacklist. Baik. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Halo. Tim penegak hukum. Aku tahu siapa yang membocorkan rahasia dagang ginseng. Kak, apa yang kamu lakukan? Aku ini adik kandungmu. Apakah kamu mau mengirimku ke penjara? Kinmo, dia adalah adik yang kamu sayangi sejak kecil. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Kak, Aku salah dulu. Kupikir asal aku bekerja keras cari uang, aku bisa membuat kalian hidup sejahtera. Tapi aku sadar, semakin aku bekerja keras, kalian semakin tidak menghargai diri sendiri. Yan belanjanya semakin boros. Ibu gampang sekali masuk rumah sakit, ayah tidak peduli apa-apa. Mulai hari ini, aku tidak akan menanggung sendiri lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Dia yang harus menanggung akibatnya. Tapi dia kan adikmu, apa kamu mau aku Ditan masuk penjara? Nanti siapa yang menafkahi kalian? Berharap padanya? Kak, aku tahu aku salah. Aku tidak mau masuk penjara.
Yan. Masuklah, berbenah diri dengan baik. Setelah kamu keluar, kamu masih tetap adik kakak. Sudah selesai? Hang. Proyek hampir selesai. Aku mau bicara hal lain denganmu. Bicaralah. Pertama kali di forum industri. Aku sudah memperhatikanmu. Keputusanmu yang tegas. Keahlianmu yang profesional. Cara kamu menangani masalah. Semuanya membuatku sangat mengagumimu. Setelah itu kita bekerja sama. Aku melihat lebih banyak lagi hal dari dirimu. Sikapmu yang sungguh-sungguh saat bekerja. Teguh pada prinsip, melindungi keluarga. Dan juga ketajaman dan kejelasan pikiranmu ketika menghadapi keluarga Qin. Dan keteguhan hatimu. Bairan. Aku menyukaimu. Bukan karena alasan lain, tapi karena kamu adalah dirimu sendiri. Gutian Heng. Kamu kan tahu aku baru saja cerai. Aku tahu. Jadi aku tidak terburu-buru meminta jawaban. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu pantas untuk dijaga dengan baik. Jadi, tidak peduli berapa lama. Aku bisa menunggu. Terima kasih. Telah muncul saat aku paling butuh cahaya. Nah, bolehkah kamu memberiku satu kesempatan? Baik. Dulu aku selalu berpikir, mencintai seseorang berarti harus memberikan segalanya untuknya. Baru kemudian aku menyadari, cinta sejati itu adalah mencintai diri sendiri dulu. Saat kau belajar mencintai diri sendiri, orang yang tepat